sewonderful-wonderfulnya company nggak boleh beli di harga berapapun. Tapi tunggu valuasinya lagi terdiskon, paling nggak dinilai wajarnya. Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Dan seperti biasa hari ini ada Paham Pantauan Saham, makin paham makin Cuan. yeah. Ada dua formasi cewek-cewek di sini ya. Yang cowok lagi di rumah dulu, dirumahkan. Senang sekali hari ini ada Maria Katarina dan juga ada Olivia Lewis, Financial Expert CNBC. Dan hari ini kita akan ngebahas soal seputar paham pantauan saham ya. Dimana fanbase kita, teman-teman yang dengar pantauan saham ini udah tau lah mau kemana arahnya kita bahas. Nah hari ini khusus untuk Sobat Cuan dimanapun berada, tinggalnya di mana, yang sampai detik ini nih, Liv masih nanya soal kira-kira bisa nggak ya gue investasi saham, duit gue cukup nggak ya? Nah kita akan bahas saham-saham cocok untuk gaji UMR atau yang gajinya upahnya minimum, tapi sebenarnya bisa kok asal mau untuk investasi khususnya saham. Kita disclaimer dulu bahwa ini gajinya standar Jakarta ya. Jadi kalau di Jakarta itu sekitar 4,5 juta ya. Di bawah under 5 juta, paling tinggi kalau nggak salah di Bekasi sekitar 4,8 juta ya, more or less sama sih ya, under 5 juta, di atas 4 juta. Bisa nggak? Jadi langsung gitu nanyanya gue. Bisa dong ya? Bisa lah, pasti bisa. Tapi kalau misalnya gaji UMR itu kan berarti kita kalau misalnya ngikutin tips financial planning, itu kan biasanya kita harus sisihin minimal banget 10% dari angka 4,5 juta tersebut untuk kita investasiin. Misalnya mau investasinya di mana? Pakai di saham, berarti 10%-nya itu minimum 450.000. Pertanyaannya, duit 450.000 tuh bisa beli saham gak sih, Olive? Bisa dong Sobat Cuan gitu kan. Kalau misalnya mungkin Sobat Cuan banyak yang mikir, tapi saham-saham kalau misalnya yang blue chip itu satu lotnya udah mahal-mahal, jadi sahamnya harus yang mana gitu kan. Banyak, udah berhenti sampai di situ ya. Sahamnya harus yang apa? Banyak. Berarti screen-nya adalah screen keuangan dulu ya. Income masuknya dulu, kemudian dikeluarin 10%, jadi sekitar 450.000 kalau based on UMR. Nah, dibelanjain apa aja di sini ya. Tetapi harus stepnya berarti udah tahu ya bahwa uang yang bisa digunakan untuk atau idle money dalam tanda kutip untuk investasinya tuh 450.000 atau 10% dari income. Kita stick dari situ aja. Ada atau enggak nih Sobat Cuan, dicek dulu ya. Setelah itu 4,5-nya itu harus dibelikan apa, saham yang mana, kan ada banyak nih, ada yang tadi blue chip, ada yang growth posisinya, ada yang second liner atau yang pokoknya macam-macam deh, ada yang lagi trafficnya lagi tinggi atau yang kayak gimana sebenarnya yang harus menjadi pendekatan teman-teman yang punya modal minim ini nih, Liv. Oke, kalau aku benchmarknya adalah investasi, berarti kita pilih saham-saham yang memang layak untuk diinvestasiin ya. Jadi kalau misalnya modalnya 450.000 per bulan, maka kita bisa beli, contoh blue chipsnya adalah BBRI. Oke, di bank ada ya? Di bank ada. Siapa yang nggak tahu BBRI ya? Perusahaan ini ya wonderful company lah teman-teman. Nah kalau second linernya ada nggak sih? Mungkin kalau misalnya kita beli BBRI, aduh Olive cuma dapatnya satu lot masa setiap bulannya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa average down-nya tuh susah, gimana dong? Oke, kita move misalnya cari yang second liner tapi yang bagus juga. Bank ada juga nih. Misalnya yang kayak BJBR, BJTM, bank daerah. Kenapa ini bagus? Karena dua perusahaan ini ya, kalau teman-teman tahu tahun 2020 aja, even pandemi, itu laba bersihnya sama sekali tidak terganggu. Kenapa bisa gitu? Karena penyaluran kreditnya itu adalah mayoritasnya diberikan ke PNS. Jadi yang kasih SK gitu, yang dimana pembayaran kreditnya itu sudah dipotong dari gaji. Aman jadi. Iya, jadi NPL-nya rendah, betul banget. Terus uniknya lagi, kedua bank daerah ini ya, selain performanya juga bagus dari sisi kinerjanya, bagi dividennya royal. Ya, itu kas-kasnya BUMN gitu ya. Jadi kita kalau misalnya mau cari saham yang investasi, pasti kan kita butuh yang namanya dividen. Jadi dividen itu untuk apa? Untuk kita uang nunggu, ya kan? Kalau misalnya harga sahamnya lagi nggak kemana-mana, paling nggak kita tuh ada uang nunggu lah dari dividen. Nah kalau BJBR BJTM setahun itu minimal bisa kasih dividen yield 7%. Kalau teman-teman belinya tapi nggak bisa di harga berapapun ya, balik lagi, sewonderful-wonderfulnya company nggak boleh beli di harga berapapun. Tapi tunggu valuasinya lagi terdiskon, paling nggak dinilai wajarnya. Misalnya kayak BJBR, BJTM, tunggu pas PBV 1. Bisa dapat di bawah PBV 1 udah bagus banget gitu. Bisa dapat harga di PBV 1 itu bisa kasih dividen yield 7%. Itu 2 kalinya bunga deposito loh.
Oke. ya. Tunggu di PBV 1 berarti kalau tiba-tiba PBV-nya naik jadi 2 harus dilihat dulu atau kayak gimana nih untuk Kalau bisa? PBV maksudnya harus dijual dulu atau enggak? Aha. Oke, kalau misalnya lagi naik, nah ini tergantung teman-teman, keperluannya seperti apa. Kalau misalnya memang belum perlu uangnya dan belum mau pindah saham lain, atau misalnya belum ada saham lain yang ada opportunity dalam artian belum ada saham yang terdiskon, ya udah hold aja, karena kan tetap dapat dividen. Oke. Ya. Oke. Tapi kecuali kalau teman-teman misalnya si BJTM BJBR-nya naik ke PBV 2 gitu ya, lagi euforia. Terus teman-teman lihat nih, berarti kan teman-teman udah cuan kan? Teman-teman lihat ada emiten lain yang harganya lagi terdiskon gitu, valuasinya lagi murah. Ya udah pindahin. Jadi nanti cuannya bisa double. Oh, oke. Tapi dari awal ketika disebut sama Olive ke perbankan, jadi jelas ya sebenarnya milihnya ke yang cap-capnya gede ya. Maksudnya istilahnya perbankan kan cukup memegang peranan indeks nih secara keseluruhan. Jadi karena minim budget kita, jadi pilih yang memang index mover ya. Index mover gitu ya. Jadi cukup kuat lah gitu ya di saat diterpaan apapun gitu ya. Banking biasanya memang cukup jadi lead. Dan tadi yang dipilih juga beberapa cukup kuat. Selain banking ada nggak sih? Ada dong. Nah ini tahu ya, gue mau tanya. Ya, ini kan yang jadi permasalahan, banyak juga yang DM sama aku. Olive, kalau misalnya banking aku nggak bisa nih, soalnya nggak syariah gitu kan. Oke, kalau misalnya nggak banking, carilah perusahaan consumer. Oke. Ciri-cirinya harus yang gimana? Kalau consumer udah pasti yang gross profit marginnya tinggi. Gross profit margin tinggi itu yang minimum banget 40%, di atas itu lebih bagus. Kenapa? Karena perusahaan consumer yang punya gross profit margin tinggi itu biasanya brandnya itu terkenal, punya brand yang kuat. Ya you name it, kalau di luar negeri ada Coca-Cola misalnya, maksudnya brandnya sebesar itu. Ketika perusahaan consumer punya gross profit margin yang tinggi, berarti mereka biasanya punya pricing power, bisa nentuin harga jualnya. Betul. Ketika inflasi naik karena misalnya logistik naik, karena bahan baku naik, mereka punya kemampuan untuk naikin harga jualnya dan konsumen masih mau beli. Ya kan, jadi bisa tetap ngasilin laba bersih atau net profit margin misalnya 10%. Kenapa pakai benchmark net profit margin 10%? Karena 2 kali pertumbuhan GDP Indonesia. Kan GDP itu kan sumbangan dari laba-laba setiap perusahaan kan. Sama satu lagi mungkin rasio yang harus teman-teman perhatiin, 2 lagi deh. ROI-nya harus tinggi, di atas 10%. Yang kedua, hutangnya harus kecil. You name it, siapa? Tapi kalau boleh dikasih contoh, boleh. Siapa? Misalnya contoh, dan jangan lupa yang bagi dividen ya. Kalau sekarang ada juga yang nggak consumer dalam artian retailing ya. Retailing itu kan sebenarnya non-cyclical, consumer non-cyclical juga kan bisa dikategorikan. Assets, mumpung harganya lagi turun. Ya, bagi dividen, gross profit margin tinggi, ROI tinggi, NPM tinggi. Terus sekarang tuh lagi sibuk-sibuk krisis pangan. Harga jagung lagi mahal ya. BC. BC internasional. Iya, BC internasional ya, bibit jagung. Gross profit marginnya tinggi, bagi dividen bahkan sekarang harga lagi terkoreksi. Jadi kalau di harga sekarang dividen yieldnya bisa sekitar 4,8%, which is good juga di atas bunga deposito. Terus ada lagi nih, itu kan harganya murah-murah tuh, kayak ASES 700 perak. Dalam artian untuk gaji UMR ya 1 lot ya ke Bali lah ya. Betul. Kali 100 aja tuh berapa? ASES 1000, ada lagi CAMP. Itu es krim ya teman-teman, tapi karena Campina. Iya. Karena baru listing 2017 belum bagi dividen, tapi biasanya kalau perusahaannya bagus, nantinya ke depannya akan bagi dividen. Jadi ya sabar-sabar aja gitu ya. Ini jenis stok yang growth yang masih bertumbuh ya. Dan powernya juga ada ternyata di market beberapa. Nah, kan persoalan orang-orang yang gajinya UMR tuh ini harus kayak gimana nih gue maintain investasi gue. Karena kan nggak besar gitu ya, kalau masuk untuk trading juga nggak besar, makanya tadi mindsetnya investasi. Nah kalau untuk investasi harus kayak gimana nih Liv? Dollar cost averaging atau seperti apa gitu? Beli di saham yang sama selama beberapa bulan, karena kan duitnya segitu-segitu aja nih tiap bulan kan. Nah apa harus seperti apa menggunakan modal minim di 10% gaji UMR ini? Nah ini juga banyak yang jadi pertanyaan, apalagi kalau masih pemula. Dollar cost averaging itu sebenarnya bagus nggak sih? Hati-hati ya, dollar cost averaging itu nggak bisa dipakai di semua saham IHSG. Hanya saham-saham tertentu aja biasanya. Kalau aku lebih baik teman-teman beli ketika bulan-bulan market yang kira-kira lagi sepi transaksi. Kenapa sepi transaksi? Biasanya kalau market lagi sepi transaksi, itu harga saham gampang sekali terkoreksi. Contohnya bulan apa? Bulan Mei sampai September.
Karena itu musim panas, jadi di luar negeri itu musim panas, biasanya fund manager asing itu ngurangin posisi mereka di market. Karena mereka liburan. Kalau ngurangin posisi di market, artinya kan transaksi rendah ya. Biasanya kayak gitu, harga saham itu rendah. Nah, teman-teman bisa kumpulin dulu nih misalnya duitnya. Biasa kan juga suka dapat bonus ya, misalnya pas lebaran dan lain-lain, kumpulin. Nanti belinya itu ketika dicicil bulan Mei sampai September tersebut. Makanya ada istilah wake me up when September's end. Yes, betul. Jadi jangan diisi tiap bulan, jangan tapi diisi tiap bulan ya. Baru rally kali abis itu ya, wake me up when September's end. Jadi sampai September terakhir Mei, udah sell in Mei, go away sampai September ya, pas lah ya. Iya, soalnya aku mungkin mau tambahin dikit ya. Kenapa jangan beli ketika market tuh lagi tinggi-tingginya? Contoh lagi window dressing. Desember, Januari, Februari, Maret, April itu tuh bulan-bulan bullish. Yang pertama, akhir tahun itu biasanya udah keluar kan, udah kelihatan gitu performa perusahaan tuh seperti apa, bagus atau enggak, dan biasanya harga sahamnya tuh udah lagi nggak di bawah. Januari, Februari itu udah mulai keluar laporan kuartal 4 atau misalnya tahunan. Yang kalau yang bagus-bagus harganya udah nggak mungkin di bawah. Maret, April udah bagi-bagi dividen. Apalagi perusahaan kalau menjelang bagi dividen harganya udah nggak mungkin di bawah. Betul, jadi jangan sampai kalian cuci piring. Udah dikasih tahu clue-cluenya, masih cuci piring juga. Aduh gitu. Yang penting harus apa ya? Disiplin maintain gak sih? Nah ini yang paling penting ya, harus gak sih disiplin maintain? Masuknya misalnya momentumnya udah tepat, modalnya kan udah tadi udah dikasih tahu, kemudian cukup stick, cukup sedikit, nggak banyak-banyak lah modalnya. Terus tadi aktif di marketnya juga udah dikasih tahu harus seperti apa cicil belinya. Nah maintainnya harus sering-sering nggak? Artinya harus cek nih bulan ini, bulan depan gimana? Ntar ini nih, keluar dulu masuk yang ini bulan depan, atau seperti apa sebaiknya? Kalau kita fokusnya atau investasi kita nggak perlu liatin market terus-terusan, tapi harus aware juga, misalnya ya baca berita juga. Kita harus ngecek perusahaan ketika ngeluarin laporan keuangan, minimal tuh kuartalan ya, maksimal tuh tahunan. Terus harus lihat juga public expose-nya. Kenapa sih kita perlu lihat kuartalan? Sebenarnya kuartalan juga nggak jadi penentu untuk kita tambahin duit atau keluar dari market juga sih sebenarnya, tapi ya untuk aware aja kira-kira on track nggak sih penjualannya, tetap bisa bertumbuh atau enggak gitu. Terus apakah ada kendala atau enggak, itu aja sih. Jadi selama dia masih on track, terusin aja investasi. Jadi tetap kita lihat sebenarnya untuk basic informasi kita sendiri juga sih ya. Nggak bisa juga yang namanya investasi didiemin gitu aja juga. Tinggal tidur nggak bisa. Karena kalau misalnya kehilangan momentum, kamu udah untungnya misalnya 50% kamu nggak ambil juga. Ya, for what you do investing ya kan? Karena memang kan harus ada maintaining juga. Nah, untuk yang belum dan masih ragu nih untuk memulai karena mungkin gajinya kecil, UMR, terus tadi juga presentasi untuk diinvestasikan kecil, harus stepnya seperti apa nih? Beli saham satu dulu atau langsung, misalnya karena tadi Olive ngomong beberapa saham yang potensial langsung dibeliin semua, atau mungkin dulu cek lagi saham-saham lain, atau gimana nih? Oke, yang paling pertama kan pelajarin dulu ya perusahaannya. Oke, kalau udah tahu paling enggak garis besarnya model bisnisnya dulu, gimana perusahaan itu menghasilkan pendapatan, itu dulu deh. Kalau itu udah tahu ya udah boleh lah pilih satu saham dulu. Sisa uangnya nih taruh, parkir aja dulu di reksadana pasar uang. Nanti kalau udah lebih yakin, udah lebih bisa, udah lebih paham sama perusahaannya, baru tambahin pelan-pelan. Jadi jelas nggak semuanya ya di dalam satu porto, apalagi satu basket, semuanya di dalam itu. Jadi pelan-pelan pilih satu saham, tadi terserah ya mau apa, kayak bankingnya mau yang kelas kakap kalau cukup ya uangnya untuk satu lot, atau enggak tadi bagus juga tadi ini jadi menambah insight. Dua saham yang partnya juga lumayan bagus. Tapi yang jelas yang paling penting adalah ya kenal dulu dulu perusahaannya, kamu yakin, kamu pede, baru jalanin. Gitu ya? Iya. Oke. Ini menarik banget ya bahasan kita untuk Sobat Cuan yang gajinya UMR gak usah ketakut gitu ya. Bukan takut sih, jangan-jangan bukan gak bisa tapi gak mau kali ya. Gak mau, karena dipikirnya memang masih banyak orang yang mikir saham itu tuh investasi buat orang kaya aja gitu. Aduh. Padahal capek-capek loh waktu itu dibikin bisa dari 100.000 ya kan, dari yang sekian juta mungkin masuk, kemudian ada yang bisa 100.000 transaksi, itu kayak keren banget. Terima kasih ya Sobat Cuan udah dengerin Paham hari ini. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share YouTube channel kita di Cuap. Dan yang pasti
terus tambah ilmu dan juga pengetahuan Sobat Cuan ya seputar dunia investasi dan juga bisnis. Jangan lupa podcast kita juga tayang loh di CNBC Indonesia TV. Thank you ya Maria dan juga Olive. Pamit Sobat Cuan. Bye-bye.